Oke, selamat datang lagi di Saham BTS Channel. Gimana nih kabar semuanya, teman-teman semua? Semoga selalu baik-baik aja ya. Walaupun pandemi makin parah, tapi kita selalu berharap dan berdoa pandemi cepat berakhir, kita bisa hidup normal kayak dulu lagi. Oke, dan tentunya selalu jaga kesehatan, selalu jaga protokol kesehatan juga. Oke? Seperti biasa, setiap seminggu sekali kita akan bahas saham-saham yang menarik. Di sini kita akan bahas ada 11 saham yang menarik. Sebelumnya, yang pertama kita akan bahas IHSG dulu, kemudian sektoral, baru nanti ke sahamnya. Ngomongin IHSG, pastinya ada banyak pertanyaan, apakah IHSG udah membaik, apakah IHSG akan memburuk gitu kan. Tapi kalau teman-teman banyak nyari informasi, kebanyakan misalkan dari berita-berita, bisa jadi yang ditemukan itu adalah harapan ya. Jadi memang harapan IHSG membaik ada, harapan IHSG kembali pulih ada, dan juga ada bahaya-bahayanya. Tapi pastinya teman-teman nggak akan menemukan jawaban gambaran IHSG itu sebenarnya kayak gimana sih sekarang. Nah, kita akan bahas pakai chart ya, oke? Kita akan langsung masuk ke video pembahasan IHSG dulu. Sebelum masuk ke materi, yuk klik subscribe channel ini dulu ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya juga agar muncul notifikasi saat ada video baru di channel ini. Ya, ini dia IHSG. Kita akan langsung masuk ke chartnya. Nah, kelihatan ya, seminggu terakhir IHSG powernya merah, pink gitu. Nah, ini kondisinya masih ini ya, masih bimbang nih IHSG-nya. Dia masih belum pasti pergerakannya apakah akan naik dan juga turun. Memang sempat ada hijau, kemudian merah gitu kan. Tapi dengan kondisi IHSG kayak gini, teman-teman yang udah nyimak video kami sebelumnya, saya yakin pasti udah banyak yang cuan nih, ya kan? Walaupun IHSG masih terombang-ambing seperti ini gitu. Nah, kita lihat potensi IHSG ke depan akan seperti apa. Kita masuk, kalau dari net basnya belum banyak yang bisa dibicarakan di sini ya, karena kondisinya memang lagi kurang oke juga. Nah, kenapa IHSG kemarin naik juga belum meyakinkan, turun juga belum meyakinkan? Karena masih ketahan sama resist awan kumuh di sini. Jadi udah dari awal Juni mungkin ya, dari awal Juni IHSG masih ketahan awan kumuh. Inilah resistnya IHSG. Gitu. Jadi kalau IHSG nanti breakout dari sini, nah baru banyak yang hijau-hijau pastinya, ya kan? Nah, di sini juga kalau lihat dari trendline juga sama nih. Resistnya sama. Nah, Ichimoku juga resist, trendline juga resist, menandakan apa? Menandakan ini adalah resist kuat. Jadi wajar aja IHSG masih ibaratnya masih uji resist. Masih belum naik signifikan ya. Karena apa? Karena ada resist kuat di sini. Gitu. Jadi teman-teman bisa perhatikan nanti potensi seminggu depan masih akan dibayangin oleh resist ini, dan juga potensi IHSG masih ada potensi turun bahkan mungkin sampai yang merah ini, garis merah ini. Ini kondisi paling buruknya ya, kondisi paling buruknya. Tapi ya semua harapan pasti ada, nggak akan nyampe sini ya. Turun dikit aja IHSG 1%, 2% aja udah banyak sama yang merah ya, apalagi sampai bawah sini. Nah, jadi kita lihat dulu potensi IHSG secara supportnya gimana. Oke, kita lihat pakai Fibonacci. Nah, ini yang udah dibahas di minggu sebelumnya juga, video minggu sebelumnya, di mana IHSG masih ketahan dari Fibonacci 38,2%. Ini supportnya. Sebelumnya pernah hampir nembus ya kan, tapi closingnya syukurnya di atas Fibonacci 38,2%. Kalau nanti IHSG breakdown dari 61,8, potensi besarnya akan ke 100%. 5.700, yaitu di sini nih yang garis trendline merah ini sama. Nah, makanya kalau IHSG bertahan di Fibonacci 38,2, harapan breakout resist ini atau potensi breakout resist ini terbuka cukup gede gitu kan, selama dia bertahan di sini. Jadi potensi IHSG ke depan masih dalam koridor support ini, Fibonacci 38,2 mungkin dari 61,8 ke atas sampai resist trendline dan juga Ichimoku ini. Oke, itu IHSG. Kita masuk ke sektoral. Nah, sektoralnya kayak gimana? Ini dia PQ chart. Nah, kelihatan ya. Wah, teknologi nih. Sektor teknologi yang sebelumnya naik, terus akhirnya dia melemah.
gantian sektor yang lain berarti yang naik apa aja. Kita lihat dari health. Nah, ini sektor health naik. Kelihatan ya, saham-saham health cukup signifikan walaupun masih ketahan krisis juga. Terus sektor basic, sektor properti, sektor consumer non cyclical, sektor consumer cyclical, sektor industri ini yang naik-naik nih. Satu lagi ada sektor finance. Nah, kalau finance di sini memang turun terus tapi sedikit ngerem. Kenapa sih kok sektor finance jelek gitu kan? Padahal kalau teman-teman mungkin simak saham-saham bank pada naik semua ya, karena saham-saham bank yang kecil yang naik. Saham-saham bank gede kayak BBCR, kayak BBRI itu masih belum menunjukkan taringnya lah ya. Jadi sektor finance masih ketahan. Tapi udah ada indikasi membaik. Kita lihat dari screenernya PTS Spot. Dari Brief Trading System, si sektor ini yang menarik tadi ada sektor basic walaupun statusnya netral menarik. Nah, yang paling menarik adalah yang keluar sinyalnya. Yaitu ada consumer cyclical dan juga non cyclical. Ada sinyal buy dan juga spike buy, ini yang paling menarik. Yang lain yang masih netral dan juga hold ini menjadi second layer-nya ya. Opsi keduanya. Tadi ada apa? Tadi ada finance ya kan, ada health, ada industri, ada properti. Itu yang jadi second layer-nya. Oke. Itu dia sektoralnya. Bagaimana sahamnya? Nah, ini dia diambil dari alert potensialnya PTS Spot. Oke. Jadi, saham-saham yang di sini itu teman-teman jadikan watchlist pantauan, jangan langsung masuk dulu. Dan saham-saham yang di sini potensi uptrend, kebanyakan downtrend. Jadi kesempatan untuk masuk dari bawah, artinya itu. Dan juga silakan pertimbangkan buy jika nanti syarat-syarat terpenuhi, breakout resist gitu kan terpenuhi. Kemudian nanti akan disebutkan juga support-supportnya di mana. Silakan eliminasi aja saham itu kalau nanti breakdown dari support itu. Oke, ini dia list sahamnya. Ada 11 saham. Kita mulai dari yang pertama, Viva, nanti sampai terakhir IESP. Urutan ini diambil dari yang akumulasinya paling gede di hari terakhir, yaitu Viva. Net Pass ratio-nya 2.5, ini gede. Oke, kita masuk ke saham pertama, yaitu Viva, Visi Media Asia. Nah, kelihatan ya kalau dari chartnya dia masih kondisi sideways dari minggu kedua Juni, sekitar itu. Kalau dari cycle speed power-nya dia merah, masih melemah sahamnya, sektornya lagi oke. Gitu. Jadi bisa aja sahamnya nanti terangkat. Nah, kondisi sideways ini diperkuat dengan indikator VAP, volume at price yang area abu-abu ini memanjang ke kanan. Nah, paling panjang ada di area ini menandakan transaksi terbesar ada di rentang harga sekitar ini dan ini kondisinya konsolidasi. Supportnya ada di mana? Yaitu supportnya ada di S3. Ini nih, 54 atau di garis magenta putus-putus ini ya, di 54 juga. Jadi kalau dia breakdown itu udah lupakan aja saham ini, berarti dia keluar dari area konsolidasi dan kembali ke downtrend. Itu Viva. Dari net base-nya, bandarmologinya oke nih. Dia hari terakhir akumulasinya gede, di atas 2 rasionya. Nah, yang menarik nanti teman-teman bisa perhatikan si Viva ini nanti kalau dia breakout dari 38.2 nih, Fibonacci 38.2 di atas harga 64 lah, 65 lah mungkin. Ini 64,5 pembulatan ke atas, jadi di atas 65. Ini menarik nih kalau teman-teman mau perhatikan kalau dia breakout ini ya. Itu si Viva. Saham kedua yaitu Pawon, PWON, Pakuwon Jati. Kalau lihat dari chartnya kelihatan downtrend banget. Nah, ini istimewanya si alat potensial si ini gitu kan. Dia nangkap saham-saham downtrend, saham-saham yang ada di bawah yang potensinya uptrend nantinya. Dan si Pawon ini muncul spekulatif buy 2 kali dia. Menarik ini. Secara sektor properti lagi oke, sahamnya juga oke. Nah, terus dari net base-nya, wah cakep ini. Dia masuk fase akumulasi. Udah lama nih diakumulasi pelan-pelan. Hari terakhir juga akumulasinya tambah gede, rasionya naik jadi 1,93. Itu si Pawon. Nah, kelihatan ya. Nah ini, saya pakai chart weekly, saya gedein view-nya pakai chart weekly. Kelihatan yang menarik Pawon ini dia downtrend tapi dia lagi uji support di secara weekly di awan kumuh di 438. Dia posisinya ada di bottom. Kalau dia nanti breakdown ini udah masuk downtrend udah pasti. Tapi kalau dia bertahan bagus. Jadi supportnya ada di 438.
438 closingnya ya, closingnya 438. Jadi kalau dia breakdown dari itu, udah skip aja nih sahamnya si Pawon ini. Gitu. Nah terus, yang diperhatikan lagi si ini adalah dari middle band-nya. Nanti kalau dia breakout ini, nah baru teman-teman boleh lebih memperhatikan si saham ini. Bahkan boleh mempertimbangkan untuk masuk, silahkan. Gitu. Karena dia udah, selama dia berada di atas middle band, berarti dia uptrend. Uptrend secara persepsi dari middle band ini, dan ini middle band ini cukup oke kondisi si indikatornya karena memang cukup responsif terhadap saham ini. Karena lihat historinya dia beberapa kali ketahan dan juga beberapa kali breakout dan bagus. Jadi bisa perhatikan ini. Saham ketiga yaitu SMPR, Semen Batu Raja. Sama kondisinya mirip dengan Pawon. Dia downtrend cukup parah, ya kan? Dan dia masuk keluar sinyal spekulatif tadi. Secara sektoral dia lagi oke, secara cycle speed power sahamnya juga lumayan, powernya membaik ya kan, tapi belum oke banget. Dan net bass-nya hari terakhir akumulasi, udah pasti saham-saham yang kita bahas hari terakhir pasti akumulasi. Dan fasenya juga akumulasi juga. Nah, ini yang menarik juga. Supportnya ada di mana si SMPR ini? Ya, ini udah kelihatan kalau dari sini, di S2 590. Nah, ini breakdown ini udah skip aja, berarti dia masih lanjut downtrendnya. Kemudian kita lihat dari indikator resist yang bernama Dynamic Stop Line, DSL, yang bawah ini ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan si SMPR ini nanti kalau dia breakout dari garis merah, DSL merah ini, dimana itu di harga 751. Nah, ini kalau breakout ini cakep banget di SMPR, karena udah lama banget ya berada di bawah DSL ini. Ya, terus ini kemudian indikator pakai indikator lain ya. Nah ini dia indikator dari divergensi stokastik positif, dia ada divergensi di sini. Ini ada potensi bagus nih. Jadi divergensi itu artinya stokastiknya isi sahamnya turun, stokastiknya naik. Jadi ada perbedaan arah gerak sehingga menyebabkan divergensi, dan itu indikasi yang bagus. Resist berikutnya tadi, resist yang DSL tadi 751 ini, resist berikutnya kemudian kalau dia breakout yaitu ada di yang garis biru EMA 200 di 763, karena sebelumnya pernah reject sebagai supportnya ya. Jadi ini resist berikutnya untuk SMPR. Saham keempat kita bahas yaitu ada BEX dari sektor finansial, Bank Pembangunan Daerah Banten. Saham-saham kecil ini yang lagi rame ya sektor bank ini. Jadi ini masuk si alert potensial, statusnya masih netral ya. Kalau dari sinyalnya belum ada sinyal apa-apa. Secara sektoral dia tadi cukup membaik ya. Terus kemudian cycle powernya si sahamnya juga lagi membaik. Jadi ini cukup boleh diperhatikan. Yang menarik juga dia di hari terakhir dia akumulasi. Walaupun mungkin secara overall dia masih fasenya distribusi, tapi di hari terakhir ada bandar masuk dengan nominal yang lumayan lah di atas rata-rata, rasionya 1,46. Nah, si supportnya si BEX ini ada di mana? Yaitu ada di, kita ambil S2 di 87. Jadi kalau dia breakdown dari ini udah skip aja si sahamnya ini. Supportnya ada di situ. Kemudian yang menarik dari BEX ini nanti kalau dia breakout dari awan kumuh ya, kelihatan ya teman-teman semua, jelas banget kelihatan dia masih selama ini masih ketahan di bawah awan kumuh. Nilainya ada di mana? Yaitu di Senko SPNP 101. Nah, jadi kalau dia di atas 101, bagus banget ini saham ini. Oke, itu si BEX. Kemudian saham kelima yaitu ada Antam. Nah, ini dia Antam dari sektor basic. Sektor basic lagi lumayan ya, lagi membaik. Dan juga si cycle speed powernya si saham ini juga lumayan juga. Terus hari terakhir pasti akumulasi. Secara overall dia juga masih akumulasi ternyata. Ya, jadi dia akumulasinya cukup konsisten ya walaupun kecil-kecil. Ini indikasi yang cukup oke juga si Antam ini. Kemudian supportnya ada di mana? Yaitu kita ambil yang paling bawah deh supportnya, yaitu di yang S2 2310. Nah, bisa perhatikan teman-teman kalau dia breakdown dari 21310 2130 skip aja di sana ini. Kemudian menarik jika apa sih Antam ini? Menarik nanti jika dia breakout dari resistnya trendline ini di 2514. Di atas itu nanti kalau closingnya di atas itu menarik banget ini si Antam. Ya, kelihatan ya ini patternnya
membentuk mirip seperti falling wedge ya. Jadi kalau falling wedge itu dia breakout ini potensinya bagus banget. Gitu. Oke. Itu si Antam. Nah, resist berikutnya nanti kalau dia breakout ini. Jadi teman-teman kalau walaupun dia nanti breakout belum tentu langsung terbang ya. Masih ada resist lagi yaitu di mana di DSL ini. Di 2600 kita bulatkan saja ini. Jadi DSL-nya memang udah lama nggak ketembus si Antam ini, jadi menarik banget kalau dia nanti breakout ini. Lebih menarik lagi gitu. Itu dibarengin juga deketan juga dengan awan kumuh. Jadi kalau nanti breakout middle band udah pasti dia berada di atas awan kumuh, menunjukkan bahwa dia uptrend. Ya, saham ke-6 BBRI, Bank BRI. Ini dari sektor finance ya, lagi membaik sektor finance. Ini bank-bank kecil kemarin udah pada terbang, sekarang Bank BRI, bank gede yang tertangkap di alat potensial. Nah ini sektor si finance-nya lagi oke, cycle speed power sahamnya juga membaik, ya kan? Dan kemarin sempat keluar di dalam bulan Juni sama, dia sempat keluar sinyal sell, akhirnya belum naik-naik. Nah, kita lihat semenarik apa sih Bank BRI ini? Kalau dari net base-nya cukup oke ini. Dia cukup konsisten akumulasi dari beberapa hari terakhir, walaupun kecil-kecil. Walaupun secara overall juga dia masih masuk dalam fase distribusi, tapi ini merupakan tanda perbaikan ya. Beberapa 4 hari terakhir lah dia cukup konsisten akumulasinya. Kemudian kita lihat, nah ini dia nih. Si Bank BRI ini saat ini lagi uji support ya kan di Fibo 38.2. Nah, kalau nanti breakdown ini udah skip aja si saham BRI ini gitu. Ini support kuatnya ada di Fibo 38.2. Kalau ini nilainya di 3884 ya, tapi sempat turun, candlenya sempat turun di bawah ini. Nah, kita ambil supportnya di sini yaitu di ini S2 3820. Nah, teman-teman bisa catat kalau dia breakdown ini udah skip aja sih BRI ini, berarti lanjut ke downtrend. Terus menariknya kalau dia nanti breakout dari Fibo 38.2. Nah, kelihatan ya dari sini dia sempat ketahan, sempat reject gitu kan. Tadi kalau dia breakout cakep. Apalagi nanti kalau udah breakout Fibo 61.8, potensi ke 100%. Nah, menariknya di Fibo 0.8 ini, teman-teman biasanya yang suka pakai gap-gapan ya, analisa gap, pasti asumsinya akan nutup gap gitu. Nah, kalau saya sih nggak pernah bahas gap ya, tapi saya lihat dari indikator Fibonacci bahwa dia ada Fibo Golden Ratio 61.8 yang cukup kuat di sini. Jadi kalau dia nanti break out ini, atau mungkin bisa dia ada false breakout terus turun, nah teman-teman asumsinya biasanya nutup gap, padahal kelihatan bahwa ada Fibonacci 61.8 di sini. Gitu ya. Ini yang kuatnya kalau dia breakout ya potensi ke 100%. Tapi yang pertama minimal breakout 38.2 dulu. Terus BRI ini kalau dia dari awan kumuh kelihatan ya dia masih downtrend ya. Kemarin sempat reject nih beberapa kali awan ini. Nah, ini resist berikutnya yang kuat juga. Jadi nanti kalau dia udah suatu saat udah di atas ini bagus banget berarti. Udah ke fase uptrend inilah si Bank BRI ini ya. Nah, ini yang resist yang perlu diperhatikan. Saham ketujuh yaitu ada WIM, WIM, Wismilak Inti Makmur. Kelihatan ya downtrend ya, jadi banyak saham-saham yang downtrend tapi potensial cukup oke. Dia masuk ke sektor consumer non cyclical, sektor yang lagi membaik, bahkan mungkin paling membaik ya di antara sektor lain. Kemudian cycle speed power sahamnya juga lagi oke. Ya. Nah, yang menarik apalagi dari si Wismilak ini terakhir dia akumulasi lumayan lah ya, di bawah rata-rata lah ya, tapi cukup kecil tapi oke. Terus secara overall dia masih distribusi. Nah, di tanda awal perbaikan bisa dikatakan seperti itu. Supportnya ada di mana si WIIM ini? Ada di S2 530. Ya, teman-teman bisa catat. Kalau dia breakdown ini udah skip aja sih saham ini. Dia menarik kalau apa? Nah, bisa diperhatikan sekarang dia lagi uji resist di antara EMA 200 maupun MA 200. Nilainya ada di, kita ambil nilai tertinggi lah ya, 622. Minimal dia breakout ini cakep. Ya, teman-teman bisa perhatikan lah ya, minimal dia breakout ini. Kemudian lebih cakep lagi nanti kalau dia udah berhasil nembus si middle band ini ya, area magenta. Kelihatan banget ya si
WIMM ini, Wismilak ini, WIM, dia terhadap middle band oke banget ini. Begitu breakout dia langsung naik, begitu mau turun dia ketahan terus nih. Nah ini cukup oke nih si middle band ini. Jadi kalau nanti dia breakout, nah bisa pertimbangkan untuk masuk. Oke, saham ke-8 yaitu ada ICBP, Indofood. Nah ini kelihatan downtrend terus ya si ICBP ini. Nah dari sektornya dia oke nih, consumer non cyclical oke, si sahamnya sendiri sekelas speed powernya juga lumayan lah ya, belum membaik banget, lumayan. Terus dari net basnya cukup lumayan juga gitu. Dia beberapa hari terakhir, 4 hari terakhir ya, dia konsisten akumulasi walaupun kecil. Secara overall, walaupun secara overall dia masih distribusi, tapi ini sudah merupakan tanda awal membaik. Nah, si ICBP ini supportnya ada di S2 7625. Jadi nanti kalau dia breakdown ini udah skip aja. Dia lanjut downtrend lagi. Nah, lebih kelihatan lagi kalau kita lihat chart weekly-nya nih pakai Fibonacci. Kelihatan ya dia lagi uji support. Nah, di sini nih supportnya 7750. Kalau tadi chart daily-nya di 7625, lebih bawah lagi, berarti otomatis kalau dia udah breakdown ini, otomatis juga breakdown ini. Jadi udah tambah memburuk sahamnya, jadi lupakan. Nah, si ICBP ini menarik kalau apa? Kalau nanti dia minimal breakout Fibonacci 23.6 di 8.300-an. Nah, terus lebih menarik lagi nanti kalau dia 38.2 ini sebagai resist selanjutnya. Jadi Fibonacci ini bisa dijadikan sebagai acuan resist berikutnya di ICBP ini. Kelihatan di 38.2 sekitar itu dia juga sempat reject. Ya. Nah, jadi ini resist-resistnya si ICBP. Ya, saham ke-9 ada Tower, Sarana Menara Nusantara. Kelihatan ya kalau dari chart ini dia cukup uptrend, kelihatan lah, udah jelas kelihatan ini. Secara sektoral dia lagi belum oke banget sih, sektoral infra ya, tadi di awal udah dibahas. Kemudian si cycle speed powernya lumayan ini, lagi membaik. Walaupun di sini kelihatan cycle-nya membaik ya, tapi dia turun nih nilainya dari 410 gitu. Jadi lagi kurang bergairah sih sektornya. Oke, kemudian dari net basnya, wah kelihatan ya kalau dari net basnya oke banget nih. Net basnya akumulasi fasenya. Dan dia cukup konsisten juga akumulasinya. Terakhir sih kecil-kecil, tapi oke lah ini ya, saham Tower. Nah, dia nanti menarik kalau apa? Kalau dia breakout minimal di Fibonacci 78.6 di 1268. Nah, 1268 minimal ya. Lebih bagus lagi kalau dia udah berikut Fibonacci 100%, 1325 gitu. Nah, teman-teman bisa skip saham ini, supportnya ada di mana, yaitu kelihatan ya kalau dari Fibonacci ini dia beberapa kali reject support 38.2. 2 kali nih reject support. Jadi nanti kalau dia close di bawah ini udah skip aja sih saham ini. Gitu ya. Cukup simple nih analisa Tower karena langsung kelihatan pakai Fibonacci. Kemudian saham ke-10 ada BKSW, saham bank lagi ini, lagi-lagi bank kecil ya. Nah, yang menarik apa sih dari sini? Selain sektornya lagi membaik, ya, tanda membaik, si sahamnya juga keluar sinyal spekulatif buy. Dimana kelihatan bahwa dia masih konsolidasi di area ini, rentang harga yang sekarang. Kelihatan karena dari volume at price-nya yang area abu-abu ini paling panjang ada di area ini. Jadi kalau dia keluar dari area ini ke atas, bagus banget. Kalau dia breakdown dari area ini, udah lupakan. Supportnya ada di mana? Ada di S1 ini. 156. Nah, kalau dia breakdown dari ini udah lupakan aja. Itu ya. Walaupun makanya pertimbangannya salah satunya ada di cycle speed powernya juga lagi nggak oke. Jadi jangan buru-buru ya. Harus selalu dipertimbangkan support dan resistnya. Di net basnya hari terakhir akumulasi kecil. Gitu. Tapi beberapa kali juga ada akumulasi, ada distribusi walaupun overall dia distribusi. Tapi yang penting hari terakhir dia akumulasi, ada tanda akumulasi. Terus, nah ini dia nih, minimal kok menarik kalau apa? Tadi kan dia udah lagi masuk konsolidasi. Nah, minimal dia udah close minimal di atas Fibonacci 61.8% di 177. Gitu. Di atas itu ya.
Kalau kemarin closingnya di 177 pas, di atas itu menarik ya. Minimal itu. Resist berikutnya udah kelihatan jelas. Di sini ada di Fibonacci 38.2. Ini resist berikutnya. Ada 50%, kemudian 38.2. Nah, itu acuannya. Oke ya. Nah, tadi kalau dia udah breakout Fibonacci 6 ini ya, Fibonacci tertinggi 38.2, udah otomatis dia dari di atas awan kumuh dan masuk uptrend. Nah, itu dia yang menarik dari si PKSW ini. Ya, saham terakhir, saham ke-11, yaitu ISSP, Steel Pipe Industry of Indonesia. Nah, saham ini kalau kelihatan dari chart, overall dia uptrend. Dia masuk sektor basic yang lagi oke juga, dan cycle speed power si saham ini lagi kurang bergairah. Nah, makanya teman-teman perhatikan dulu saham ini. Supportnya ada di mana, yaitu di S1 246. Jadi kalau dia breakdown ini udah skip aja, silahkan delete dari watchlist teman-teman sekalian. Terus kita lihat dari netbusnya. Yang menarik apa dari sini netbusnya, yaitu hari terakhir dia akumulasi, walaupun kecil. Ini modal lah ya, modal awal dia untuk membaik. Overall dia pasti masih distribusi. Nah, yang menarik apa kalau dari saham ISSP ini, nanti kalau minimal kalau dia breakout dari Fibonacci 38.2. Sebelumnya sempat breakout, tapi habis itu closingnya di bawah itu, jadi belum confirm ininya, breakoutnya ya. Jadi nanti kalau dia kembali lagi ke atas ini cukup menarik, bisa perhatikan. Apalagi nanti kalau udah breakout 61.8, lebih cakep lagi. Terus kita lihat, nah kalau kita tarik lagi Fibonacci-nya lebih ke belakang, posisi kalau tadi kan Fibonacci-nya di sini ya, kita tarik lagi angka Fibonacci-nya di sini, jadinya kayak gini, di sini ya, jadi kayak gini, kelihatan bahwa si ISSP ini lagi uji support di sini di 38.2, deket ya sama support yang disebutkan tadi di 246 ya. Kalau ini Fibonacci nilainya di 251 ya, lebih bawah lagi lah ya, ada candle lebih bawah lagi, kita ambil 246 tadi. Jadi cukup jelas kalau dia breakdown dari ini udah skip aja sih saham ini. Oke. Dan itulah saham terakhir, ada 11 saham yang sudah dibahas. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, tetap jaga kesehatan dan juga tetap waspada. IHSG masih konsolidasi di area support dan resist, sehingga disiplin stop loss, perhatikan support-support pentingnya, jangan gegabah, jangan panik, tetap sesuai dengan trading plan-nya juga. Oke, terima kasih, salam profit. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe.